rahasia-rahasia salat dan keistimewaannya, tentang rahasia-rahasia ibadah salat dan keistimewaan salat itu sendiri. Dan itulah salah satu makna bentuk penjelasan Allah. Nabi kan pernah diperintahkan oleh Allah salat beserta sahabat menghadap Baitul Maqdis Palestina selama 16 bulan. Ada juga bilang 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Lalu sesudah itu diperintahkan kembali menghadap ke Ka'bah Makkahul Mukarramah. Terjadi pengalihan. Jangan sekali-kali muncul benak dalam pikiran kita ada kesalahan perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kitabu Asraris Salati wa Muhimmatiha. Jamaah Maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Kitabu Asraris Salati wa Muhimmatiha. Pembahasan tentang rahasia-rahasia salat dan keistimewaannya, tentang rahasia-rahasia ibadah salat dan keistimewaan salat itu sendiri. Dalam sebuah riwayat, ibadah salat itu diistilahkan beberapa istilah. Fa inna sholata imaduddin wa isamul yakin wa ra'sul kurbati wa gurratut ta'ati. Ibadah salat itu, fa inna sholata, maka sesungguhnya salat itu imaduddin, itu tiangnya agama. Jadi as-salatu imaduddin, ini tiangnya agama. Yang pertama, dikatakan sebagai tiang karena memang penentu. Rumah kayu tidak bisa berdiri tanpa tiang.
Bangunan batu juga tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Begitu juga seluruh ibadah tidak bisa tegak berdiri tanpa pondasi. Apa pondasinya ibadah? As-salah, yaitu salat. Maksudnya rajin berzakat bersedekah, kuat berpuasa, bahkan mondar-mandir ke Mekah haji umrah, tetapi tidak salat, nol, semuanya runtuh, tidak ada artinya. Kalau ada yang bilang kalau begitu salat saja yang kita kerjakan karena itu pondasi, tidak usah rukun-rukun yang lain karena salat penentu. Berarti kalau begitu kita ini belum menegakkan atau mendirikan salat. Karena sebenarnya salat 5 rukun Islam, semua makna-maknanya ada terkandung di dalam ibadah salat. Semua maknanya. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada dalam salat. Ketika kita bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada dalam salat. Rukun Islam yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Memang yang sementara dilakukan sudah salat, menyebut dirinya sendiri. Rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakat. Tu ita'uz zakat, menunaikan zakat. Zakat itu mengorbankan harta, sementara salat mengorbankan waktu yang digunakan untuk mencari harta. Sama-sama ada nilai pengorbanan. Biar bagaimana pentingnya pekerjaan, tapi ketika panggilan salat tiba, apalagi waktunya memang sudah hampir habis, tidak ada alasan, tinggalkan itu. Rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Justru salat itu lebih luas makna puasanya dibandingkan puasa itu sendiri. Orang salat, orang puasa dilarang makan, dilarang minum, dilarang melakukan hubungan suami istri. Itu disianya Ramadan. Tapi orang yang puasa tidak dilarang buang angin, tidak dilarang buang air kecil, pergi jalan-jalan. Orang salat bukan hanya dilarang makan, minum dan melakukan hubungan suami istri, tapi juga dilarang buang angin, apalagi mau buang air kecil, apalagi mau buang air besar. Lebih luas makna puasanya dibandingkan puasa itu sendiri. Rukun Islam yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji ke Baitullah. Orang naik haji itu mengunjungi Baitullah. Pusatnya itu haji ada di Mekah, Baitullah. Jadi orang bisa saja menunaikan ibadah haji tanpa ke Madinah. Makanya para pejabat itu orang-orang penting, waktunya sangat terbatas.
Kadang mereka itu ketika mendapatkan amanah atau tugas untuk menunaikan ibadah haji, paling-paling sepekan, datang 1 hari sebelum wukuf. Datang 1 hari sebelum wukuf. Lalu sesudah wukufnya selesai hajinya, dia kerjakan umrah. Di mana umrahnya bisa diselesaikan di Mekah. Dia ambil misalnya dengan cara ifrad, tanpa ke Madinah, hajinya sah. Itu yang biasa ditempuh orang yang waktunya sangat terbatas. Tapi kalau ada orang waktunya luas, bukan sebagai utusan, bukan sebagai amanah, memang murni untuk menunaikan ibadah haji, jangan sekali-kali tidak ke Madinah. Karena Rasulullah bersabda begini, man hajja walam yazuruni faqad jafani. Man hajja wala yazuruni faqad jafani. Siapa yang menunaikan ibadah haji tapi dia tidak menziarahi aku, maksudnya tidak datang ke Madinah, faqad jafani, sungguh dia telah menjadikan aku bersedih. Tidak mengunjungi Rasulullah. Jadi orang naik haji mengunjungi Baitullah. Orang salat juga mengunjungi Baitullah. Secara makna, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah dirimu ke arah masjid haram. Hadapkan dirimu, karena itu termasuk syarat sah, bahkan rukun. Syarat sah sekaligus rukun. Istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita salat, hadapkan kita punya badan, hadapkan kita punya diri ke kiblat, ke Ka'bah. Yang kita hadapkan badan, diri kita, hati jangan. Hadapkan badanmu ke Ka'bah, tapi hatimu jangan. Lalu di mana hati dihadapkan? Hadapkan kepada siapa yang perintahkan menghadap ke Ka'bah, kiblat yang sesungguhnya Allah. Jadi kalau kita baca sejarah, kiblat itu sebenarnya tidak pernah berubah secara hakikat. Dan itulah salah satu makna bentuk penjelasan Allah. Nabi kan pernah diperintahkan oleh Allah salat beserta sahabat menghadap Baitul Maqdis Palestina selama 16 bulan. Ada juga bilang 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Lalu sesudah itu diperintahkan kembali menghadap ke Ka'bah Makkatul Mukarramah. Terjadi pengalihan. Jangan sekali-kali muncul benak dalam pikiran kita ada kesalahan perintah. Oh tidak, tidak ada kesalahan perintah. Allah sengaja jadikan seperti itu supaya manusia paham. Kiblat yang sesungguhnya itu adalah Allah. Hanya tempat yang ditunjukkan menghadap oleh yang maha kiblat, itulah berubah-ubah. Jadi sebenarnya kiblat tidak pernah berubah, Allah. Makanya orang yang tidak tahu kiblat mau salat tapi tidak tahu kiblat, tersesat. Berlakulah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap
di situlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 rukun Islam semua maknanya ada dalam salat. Makanya dinamakan imaduddin, tiannya agama. Kemudian wa isamul yakin, dan pegangan yang mantap, yang kuat. Jadi salat itu adalah pegangan. Orang Bugis bilang akateningan. Artinya segala persoalan selesaikan dalam salat. Jadikan salat itu sebagai pondasi, pegangan. Jadikan salat sebagai pegangan. Apapun selesaikan dalam salat, ibarat pelampung. Karena lewat ibadah salat, disitulah seorang hamba diperintahkan bagaimana secara khusus menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warasul kurbati, penghulu segala pendekatan kepada Allah, penghulu segala al-kurbat, penghulu segala ibadah. Jamaah sekalian, yaitu di alam barzah atau di alam kubur, 100% pertanyaan di alam kubur semua jawabannya ada dalam salat. Kalau orang bilang alam kubur, yang mana kuburan? Yaitu yang kita tunjuk. Tapi kalau orang bilang alam barzah, di mana tempatnya itu alam barzah? Nah, caranya ulama menjelaskan, alam barzah itu kita tidak katakan itu yang di kuburan, tapi juga kita tidak katakan bukan yang di kuburan. Jadi di mana? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Orang yang proses kematiannya jatuh dari pesawat terbang, misalnya anggota badan hancur, kuburan tidak ada, di mana dia? Tetap ada di kehidupan alam barzah. Yang dipahami adalah alam barzah itu alam yang membatasi kehidupan alam dunia dan kehidupan alam akhirat. Itulah alam barzah. Ada hadis menyebutkan, hadis itu dikutip juga oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi itu dalam kitabnya Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Dalam hadis itu dijelaskan, iza wudi'al abdu fi qabrihi, apabila hamba itu sudah diletakkan di kuburannya, maksudnya dia sudah dikuburkan rapi-rapi, ditanamlah dia rapat-rapat, watawalla anhu ashabuhu, lalu seluruh pengantarnya pulang, pengantarnya semuanya pulang, hatta annahu yasma'u qar'ani alihim, sehingga orang yang barusan dikuburkan itu, orang mati itu, mendengarkan bunyi sandalnya orang-orang yang meninggalkan dirinya. Nah, ini akhirat dalam berita. Bagaimana maksudnya orang mendengarkan bunyi sandalnya? Wallahu alam. Paling-paling kita bisa mengandai-andai. Dalam kesendiriannya, fa'atahu malakani, maka orang mati itu pun didatangilah 2 sosok malaikat, munkarun wa nakir, munkar dan nakir. Lalu fayuqidanihi, ini orang yang barusan dikuburkan didudukkan, tuh didudukkan, kan tidak masuk akal lagi, kok bisa duduk di alam kubur, di kuburan, bagaimana maksudnya?
fayuqidanihi. Begitu didudukkan, langsung pertanyaan pertama dihadirkan Rasulullah di hadapannya, dimunculkan Nabi Muhammad, dan langsung ditanya, ma kunta taqulu inda hadzal rajul, apa yang akan kamu katakan kepada laki-laki ini? Maksudnya kenal ini orang siapa. Kalau memang dia rajin salat, biar tidak pernah ketemu Rasulullah, pasti tahu itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil membaca 2 kalimat syahadat. Karena kalau orang salat pasti menyebut namanya Nabi Muhammad. Ketika kita bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua ketika kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kenapa tidak dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dilanjutkan pertanyaan kedua, marabbuka, siapa Tuhanmu? Takbiratul ihramnya yang menjawab, Allahu Akbar. Begitulah seterusnya, pertanyaan demi pertanyaan, semua jawabannya ada di dalam salat. Kemudian yang keempat, wa gurratut ta'ati, cerminan ketaatan. Apa maksudnya cerminan ketaatan? Tadi kita katakan hadirin dalam penjelasannya, itu kan salat 5 rukun Islam, semua maknanya ada di situ. Dikatakan salat itu cerminan ketaatan. Maksudnya cerminan ketaatan, nilai-nilai seluruh ibadah, khususnya salat, nampak pada tingkah laku orang yang melakukan itu ibadah. Nah, jamaah sekalian, kita singgung pada pengajian yang lalu, tidak ada ibadah itu satu kali. Tidak ada ibadah yang dikerjakan satu kali, semuanya berulang-ulang. Salat 5 kali sehari semalam kita salat, belum sunnatnya. Zakat sedekah berulang-ulang. Puasa berulang-ulang. Haji memang satu kali, tetapi umrah dianjurkan berulang-ulang. Kan hadisnya bilang begitu, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa antara keduanya, sedangkan haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali surga. Umrah itu 2 kali disebutkan karena akan menjadi kafarah, penghapus. Sama salat, antara salat yang satu salat berikutnya penghapus dosa-dosa antara keduanya. Jadi singkatnya, semua ibadah itu berulang-ulang. Jadi kalau ibadah dikerjakan berulang, bahkan berulang-ulang, berarti itu sudah ranah at-tariqah, itu zikir, wirid. Jamaah sekalian, kita pernah jelaskan jenjang perjalanan kita menuju kepada Allah, syariah, hakikat. Antara syariah menuju ke hakikat yang menjembatani itu at-tariqah. At-tariqah. Setelah hakikat, ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Orang biasa bilang papi jepuh. Tidak ada rumusnya ini, elok puang.
Tidak ada teorinya. Kalau ada orang bilang ada di sana guru mampu menjadikan orang ke tingkat ma'rifah, pesannya guru ta'ala alama Kiai Haji Syekh Musamman almarhum, biar dia terbang di udara, mampu berjalan di atas air, ajak muma tepuk, jangan percaya. Karena itu iradatullah, elok puang yang bisa ditempuh tiga ini. Perbaiki syariahnya. Makanya yang namanya syariah perbaiki dari awal polanya, karena mau dikerjakan berulang-ulang. Yang namanya sesuatu yang salah tapi dilatihkan itu diulang-diulang, tetap hasil latihannya salah, karena dari awal polanya salah. Maka diupayakan salatlah yang benar, berzakat bersedekah yang benar, berpuasa yang benar, haji umrah yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena ini akan dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika satu ibadah dikerjakan berulang-ulang, itu sudah rana at-tariqah, artinya zikir bahkan wirid. Mampukah kita membawa ini pekerjaan ibadah menuju ke hakikat? Hakikat kan sebenarnya pembentukan akhlak. Kita rajin salat, bagaimana nilai-nilai salat nampak pada perbuatan kita. Kita rajin berzakat bersedekah, nilai-nilai sedekah nampak pada tingkah laku. Rajin kita berpuasa, nilai-nilai puasa nampak pada tingkah laku. Begitu seterusnya sampai ibadah haji. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29, ketika Allah menjelaskan tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad. Di situ kan Allah jelaskan ada 5 tanda. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Ya seluruh kita umatnya. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, asyiddau alal kufar, ruhama'u bainahum, tarakum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, keistimewaan mereka nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Jadi tanda-tanda umat Nabi Muhammad nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Nah, ini ayat jangan dipahami sederhana. Lalu kita pahami orang yang dahinya hitam gara-gara sujud. Terlalu sederhana kalau cuma itu yang dipahami. Karena sebenarnya ini ayat dari sudut ilmu balaga itu berbentuk majas. Tepatnya majasi mursal ala kakulliyah. Sebahagian disebut yang dimaksud keseluruhan. Tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad nampak pada wajahnya, maksudnya dirinya. Jadi wajah mewakili diri. Min asaris sujud, dari bekas sujudnya, maksudnya dari bekas salatnya. Jadi kalau kita bahasakan menurut bahasa kita, tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad nampak pada dirinya dari bekas salatnya. Nah, kalau kita ramu ulang bahasanya sesuai bahasa kita sehari-hari, tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad salatnya membentuk tingkah lakunya. Apakah cuma salat? Oh tidak, majas tingkat 2 mencakup seluruh ibadah. Bukan cuma salat, seluruh ibadah.
Jadi salat yang disebut mewakili ibadah yang lain. Apa tanda-tandanya umat Nabi Muhammad? Salatnya membentuk tingkah lakunya, zakat sedekahnya membentuk tingkah lakunya, ibadah puasanya membentuk tingkah lakunya, haji umrahnya membentuk tingkah lakunya. Ya, itulah namanya gurratut taati, cerminan ketaatan. Cerminan ketaatan. Inilah yang kita singgung pada pengajian kita yang pertama. Langsung kita disampaikan kata kunci. Innal hakikata bila syariah batilah. Hakikat tanpa syariah batal. Tidak dihitung. Bagaimana mungkin bisa? Langsung mau bicara hakikat, syariahnya tidak ada. Bagaimana bicara isi kalau pembungkusnya tidak ada? Polanya dulu. Sebaliknya, wasyari'atu bila hakikah atilah. Syariat tanpa hakikat atilah. Kosong, hampa, jalan di tempat. Kalau dijelaskan sedikit, setiap hari salat, tapi nilai-nilai salat tidak ada dalam tingkah lakunya. Selalu berzakat, bersedekah, tapi nilai-nilai ibadah zakat sedekah tidak nampak pada perbuatannya. Rajin katanya berpuasa, tapi nilai-nilai puasa tidak nampak pada perbuatannya. Apa contohnya rajin puasa tapi tidak nampak pada perbuatannya? Rajin puasa tapi masih riak. Itu riak. Katanya ahli puasa, tapi selalu ingin disanjung, dipuji oleh orang lain. Padahal makna puasa itu adalah bagaimana ketika kita beribadah semata-mata mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang itu puasa latihan ikhlas, latihan bagaimana kita mampu menghadirkan pada diri keyakinan al-muraqabah, selalu ada dalam hati, Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, naitaka puak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah mengizinkan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.